Sebenarnya Oktorion ini ceritanya awalnya adalah gue ikut orang, gue ikut teman gue bilang mau bikin bisnis, teman gue juga ambruk lah. Jadi sebenarnya 2 orang desperate yang bikin. Kenapa nggak nama Desperado? Oh itu dia, gue pengen kasih itu loh sebenarnya loh. Desperado aturan. Yo sobat Edaners, jumpa lagi bersama saya Edan, bukan orang gila, tapi Edward Antonius. Sekarang gue lagi ada di tempat temen gue, Delio Lingga, seorang bos juga nih, bos. Ada di kantornya dia. Thank you banget bro, udah diundang. Siap. Udah boleh mampir ke tempat ini untuk ngobrol bareng. Owner dari Oktorion dan DID Visual. Nanti kita akan lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana prosesnya, hingga dia bisa sampai di titik yang sekarang ini. Gimana bro? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap ya, udah mulai aktif nih ya, kantor ya? Ya mulai aktif, diaktifkan. Oke, gimana bro? Bisa ceritain gak nih bro? Kehidupan lu kecil tuh sebenarnya seperti apa sih? Sehingga lu bisa menekuni bidang ini. Dulu kehidupan lu kecil gimana tuh bro? Ya terlalu kecil-kecil banget ya. Kalau Terlalu kecil udah jadi kecil panjang ya. banget ya. Lu berada di lingkungan keluarga seperti apa sih? Oke. Delio Lingga nih. Ya kalau di lingkungan keluarga, kemudian keluarga gue, bokap gue seniman ya. Ya gue kalau untuk aktivitas berkesenian ya masih banyak lah. Gue sering lihat lah. Mungkin itu sih awalnya ya kali ya. Keluarga seniman bro, bewok, kontrol. Mantap. Nah terus lu menekuni bidang seni tuh ya, sampai lu belajar terus ikut berkesenian. Ya sebenarnya juga nggak apa ya, orang tua gue juga nggak ngarahin ke seni sih, cuma terserah lah sebenarnya. Dan juga gue pertama kali juga bingung lah mau berkesenian yang kayak gimana dan gue kayak apa. Sampai SMA pun belum nentuin pilihan. Gue cuma bilang gue pengen kerja sendiri, nggak atas di bawah orang, sombong banget ya. Itu udah kepikiran tuh ya dari SMA ya, pengen kerja Udah sendiri. kepikiran, cuman ya nggak tahu, nggak. Dan akhirnya juga bokap sama nyokap gue juga bingung dong ngarahinnya ya. Ya udahlah biarin aja lah, lepasin aja terserah. Yang penting jalan. Kalau lu jatuh ya lu tahu bangunnya kapan gitu aja. Sampai lu memutuskan masuk Institut Kesenian Jakarta ya. Itu apa itu? Sekolah apa itu? Iya, sekolah apa itu ya? Terus jurusannya manajemen seni pertunjukan. Wow. Betul. Apalagi itu? Makanan apa itu? Jenis apa? Gua juga sebenarnya nggak taunya tuh sebenarnya ya dari baru kenal waktu itu tuh sama temen gua. Anak 99 teater Ucok namanya itu, Ucok. Anak teater tuh. Iya, gue kenalan sama dia. Terus dia bilang ada jurusan kajian seni pertunjukan KSP gini-gini. Wah, gue tertarik loh. Oh kayaknya bagus lah. Sebenarnya gue pengen kalau ke seni rupa malu sih. Gue malu sama bokap gue aja gitu loh. Jadi
gambar apa sih lu? Apa itu di gambar apa sih? Minder. Akhirnya ya, gue pilih itu aja. Ya deh, gue mindset gue waktu itu untuk masuk ke IKJ, wah gue bakalan bisa jadi promotor atau apa nih. Tapi kayaknya gue bakalan menjadi orang belakang layar ya. Kayaknya asik sih sebenarnya. Karena kadang-kadang gue nonton suatu pertunjukan, artis-artis di depan itu kelihatan tampil seperti apa ada hebatnya, tapi ternyata yang lebih hebat adalah sutradaranya atau apanya yang membuat itu jadi menarik kayak gitu sih. Nah ini juga Edan juga nih dia nih. Orang mah pengen cita-citanya di depan layar, tapi dia di belakang layar. Gak bisa stripping sinetron gitu kan ya, teater. Tapi lu emang murni tuh ya masuk MSP ya? Murni masuk MSP. Biasanya kan kalau masuk MSP tuh tadi ya mau masuk apa nggak keterima ya? Terima akhirnya. Jadi masuk MSP tapi lu murni nih. Emang cita-cita lu tuh belakang layar ya? Iya, waktu itu ya belakang layar aja lah dulu. Kenapa nggak di belakang rumah apa? Sangka mari gue bro. Terus kan pasti kan kalau di belakang layar kan pasti ada keseruan tersendiri lah ya. Apalagi kalau di IKJ tuh banyak job-job nih, side job pasti banyak nih doi. Ada nggak sih side job tuh waktu lu ngerjain apa tuh yang masih berkesan dan dapet ilmunya sampai sekarang gitu? Yang paling berkesan dan gue banyak belajar, banyak ilmunya yang gue dapet, malah ya kadang-kadang ya di side job itulah di luar ya. Tapi yang paling berkesan tuh sebenarnya gue ikut di salah satu festival, mungkin dibilang gede juga nggak terlalu gede karena mungkin gaungnya, tapi actionnya sih luar biasa gede kalau gue bilang sih itu. Karena belum ada sosmed kali ya dulu ya. Mungkin nggak ada sosmed, nggak terlalu bloomingnya yang luar biasa, tapi sebenarnya itu gila lah. Gue pikir mungkin kalau sekelas musik-musik sekarang atau festival band ya cuman 2-3 hari dengan tempat yang sama, cuman pengisi acaranya aja yang beda. Gue bilang sebenarnya challenge-nya sepi challenge gitu. Nah itu gue ikut Jakarta Festival. Itu gue hampir seluruh kesenian dia ikut lah. Dan kalau nggak salah gue punya itu semua disiplin ilmu tuh ya, dari pertunjukan, seni rupa, arsitektur, budaya semua. Oke, penasaran? Kita lihat coba. Ada apa aja sih bro, coba bro? Oke. Mungkin Edan mau tahu nih Jakarta itu seperti apa. Jadi dulu sebelum ulang tahun Jakarta kayaknya nih pernah di ulang tahun Jakarta ya ini ya? Iya. Pernah ada suatu festival nih namanya Jakarta. Ulang tahun Jakarta sampai ulang tahun Jakarta itu 1 bulan penuh lah. 1 bulan penuh eventnya, gokil nggak tuh bro? Kita lihat sih ada apa aja sih. Nah ini kebetulan beliau menyimpan dokumentasinya, jadi kita bisa lihat dan banyak belajar. Nggak nyimpan sih kebenaran, ini ada di jakart.org sebenarnya. Nah iya, pertama kali awal mulanya gue tuh jadi tahu yang nama istilahnya LO. Gue tuh dulu nggak pernah tahu tuh ada apa ya, LO itu jenis apa ya. Ternyata leasing officer kayak gitu. Nah gue waktu itu lagi di mana nih bro? Nah ini gue nggak tahu tuh, dan ternyata kalau gue lihat dari dokumentasi di sini ya, Jimmy itu ya. Iya. After masih jadi pelukis doh. Isinya IKJ semua, 73 semua isinya nih. Hampir 75% isinya 73 semua. Tuh orang-orang hebat lah, ada ini dari Pak Slamet Abdul Syukur ya. Iya. Nah ini Datari ini Indo nih Pak. Ini dari India langsung. Ini dari luar nih ya. Dari luar, artis dari luar, kebudayaan luar juga dikasih tahu di sini sebenarnya edukasi. Nah ini di kampung-kampung nih. Ini satu programnya arsitek nih, namanya Kampung Berwarna kalau nggak salah. Selain dia warna-warni ini tuh ada musik-musik juga ya? Iya, ada pertunjukan live performance-nya Mbak Lulu nih. Nah ini pemutaran sinema, ini kalau nggak salah di Plaza Senayan apa di mana gitu. Ini pentas terakhir tuh kalau nggak salah Teater Koma deh.
Oh, Teater Koma main juga ya. Tahun 2001 nih. Ini 2002 gue udah Panjang ini kalender juga ya. acaranya segitu Jadwalnya. banyak jadwalnya. Ini di bis nih performanya. Ini untuk openingnya dia kita keliling Jakarta di antara ya dekat katedral dan sekitarnya lah, wilayah-wilayah Merdeka Timur. Ini ada performnya Agus Joli, keren. Almarhum semua Udah sekarang. didaur ulang ya plastik. Oh nih. Ini di mana bro? Di kebun kan bro? Di kayak gedung di mana ya, di Kali Besar. Oh, Jadiin seni pertunjukan. Luar biasa lah, banyak lah Jakarta nih sebenarnya. banyak dari luar juga ya, seniman luar ya. Banyak seniman luar juga. Dan gila lah. Gue bilang ini sebenarnya luar biasa sebenarnya. Idenya brilian, dan kebenaran yang punya kreatifnya sekarang orangnya udah nggak ada, meninggal. Pak Michael David, almarhum, luar biasa, bikin karya-karyanya ini dia nih. Ini ada Bu Sari Majid, ada Bu Aris. Nah ini di kebun apa di mana? Ini ada di Pesanggerahan. Openingnya orang-orang itu, tamu-tamunya diundang untuk masuk ke dalam kampung-kampung kayak gini. Ternyata di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah hutan-hutan pohon bambu gitu, ada piano, grand piano, ada artisnya, gila. Ini bukan pameran nih. Nah ini dan ini sebenarnya ikonnya dia nih. Wah, ini Mas Ebit nih. Mas Kris. Mas Kribo ya 2 Kribo ya dulu ya. Ini Mbak Lulu. Nah ini kita sewaktu survei. Saya ya tahun ini Luar biasa karyanya. belum ada lagi yang seperti ini. Belum ada. Gue setelah acara ini gue belum pernah ketemu festival sebesar ini sih. Ini Bu Ari nih, sekjennya. Nah ini dia festival manajer, ibu semua orang. Panutan kita semua itu. Kalau orang stage manajemen, orang produksi pasti. Kalau nggak kenal dia, kebangetan. Kebangetan. Berarti mainnya masih kecil ya. Ya gitu Bon. Awalnya itu pengalaman luar biasa buat gua, dan gua banyak banget belajar dari 3 tahun ada di situ. Banyak ilmu yang gue dapat, banyak banget konsep-konsep yang gue dapat, banyak banget. Jadi kalau cuman seniman itu cuman bisa berkarya tanpa memikirkan, ini ternyata lebih hebat. Harusnya seorang seniman itu harusnya berkarya untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan apa itu. Itulah. Nah, dari mulai LO terus tes manajemen, kru sampai manajer bro, manajer gila loh. Zaman kuliah udah jadi manajer apa kita lihat, manajer band Semesta ya bro ya. Ya. Itu suatu band progresif zaman dulu. Pada masanya. Pada masanya. Gue juga ada liputannya, kita liatin aja lah sedikit aja ya. Highlightnya lah ya. Ini waktu apa nih kira-kira nanti bro? Lagi di mana pesertanya? Launching kah atau? Ini kebenaran launchingnya yang gue lagi punya nih. Ini dia. Ini Hard Rock Cafe. Terakhir kali Hard Rock Cafe ada di Sarinah lah. Ya. Ini jadi momen sejarah, makanya gue dari kemarin orang-orang ngomongin Sarinah. Ini gue punya Hard Rock Cafe masih di Sarinah. Nah ini dia nih, kita lagi prepare buat tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 ya. Ini launchingnya untuk Semesta. Yang kangen sama Sarinah bisa lihat dalamnya Hard Rock Sarinah. Nah, ini Hard Rock Sarinah nih ya ini kru tim kru. Nah ini wah ya kacamata tuh. Ini lagi persiapan ini ya. Iya, prepare. Dan selain itu ya. Iya, kita jadi moderator untuk ininya, kita pakai Ombens buat ininya lah. Mantap. Dan juga kita dibantu banyak banget untuk link radionya sama beliau lah. Itu ya, ini persiapan untuk kedatangan media, kita nyiapin press conference ya. Ada berapa media tuh yang datang bang? Lumayan banyak juga lah, antara yang burem dan yang real.
Yang banyak kan yang buram lah, Ada tetap. Yang kawan-kawan realnya kan juga pasti ya. hanya beberapa gelintir. Oke. Cuman biarlah kan mereka mengapresiasi, namanya apresiasi bebas saja. Tapi sekarang kemana tuh bro anak-anak? Ya bandnya sih sebenarnya setelah launching juga nggak terlalu aktif. Ya kalau ngomongin masalah teknis, oke akan bisa diselesaikan. Tapi kalau udah masalahnya hati atau ini gue udah nggak ngerti lah itulah. Jadi gue ada teman kita ya. Ini sempat manggung di PRJ juga ya, kalau nggak salah ya. Kita manggung di PRJ bener Bon. Ah. 2003 itu kita di panggung di PRJ bareng nama The Fly, Anda Bunga dan ya itulah jadi opening tapi Iya. dan kalau nasibnya jadi opening gue tahun dulu sikap kuat-kuatan mental lah ya. Iya. Kadang-kadang nggak kebagian Jackson bro. Dulu selain zaman-zaman poster pasti yang ngeband tuh pengen banget tuh manggung di PRJ ya kan. Ya memang itu panggung terbesar lah tapi tahun segitu ya tahun 2022 awal ya. Tapi zaman poster dulu udah main juga ya. Zaman poster zaman gue SMA dong. Nah, belum ada ya semesta. Ada gue Udah. semesta tahun 97 lah. 97 ya. 97 dan gue gabung di semesta. Kalau jadi rodis iya. Oh. Rodis bro, kru bahasa zaman dulu. Rodisnya kayak keren ya rodis. Oke nih semesta dengan bandnya nanti kita lihat lagunya ini progresif ya alirannya. Bro, ya menurut orang progresif. Cuman kan progresif itu ada jenisnya macam-macam. Nah, kayak peduli juga beda gitu. Ini vokalisnya udah yang ganti nih, bukan vokalis pertama ya. Iya, vokalis ini udah ke beberapa kali vokalisnya yang diganti. Sempat Ucok teater sempat. Dan kerenan Ucok sih sebenarnya kalau bilang karakternya sih gue agak suka. Cuman kan gue nggak boleh memilih kan manajernya. Itu masih ada ya dokumentasinya ya. Iya, itu pasti masih pakai handycam lah ya ini ya. Iya dengan resolusinya yang ala-ala ya. Iya. Lumayan lah, tapi bisa dinikmati dikit lah. Iya. Dan kebenaran gue juga lagi ngopi data-data pekerjaan ginian lah. Kayaknya penting lah buat kita tonton buat seseruan aja. Cerita sama anak-anak kita ini dulu bapak nih. Enggak gitu. Pernah bikin ini nih. Oke, itu dia semesta dengan perjalanannya. Nah, oke bro, dulu kali. Keren kan? Coba ada sekarang. Kalau ada sekarang Bin dengan sosmed lebih booming lagi ya. Lebih booming. Bisa virtual konser. Iya. Banyak lah. Mungkin kalau sekarang gue suka musik-musik yang mulai sama kayak semesta aja, kayak ada gue suka bara suara bara suara itu dengan konsepnya sebenarnya dulu semesta mau seperti itu cuman terlalu tertolak banget sama industri ya kayaknya dan akhirnya pas launching juga tetap ditolak dengan industri ya kita dengan titip edar lah waktu itu kita kerjasamanya sama Alpha Record. Pas itu yang penting si ekspresi si musisinya tersampaikan ya dengan bermusik. Jadi ya gitulah, kita kadang jangan harapkan hasil tapi apa kepuasan dari masing-masing. Paling nggak kita sudah berbuat lah gitu. Berbuat. Oke, selain dari abis manajer band, terus lu sempet banting arah tuh ya dari belakang panggung sampai ke atas meja nih. Bener. Iya. Dari backstage ke atas meja bro. Itu pasti ada pemikiran tersendiri tuh. Gimana tuh bisa kepikiran kayak gitu tuh? Ya itu dia ya yang gue juga nggak tahu ya. Kuliah juga nggak selesai ya gitu kan. Kuliah berantakan sebenarnya. Kalau zaman dulu gue ditanya mungkin gue bilang wah pendidikannya nggak gini nih. Pasti harus nyalain karena ya jiwa mudanya pasti akan bilang selalu menyalahkan
segala sesuatu, nggak pernah mau menyalahkan diri sendiri sebenarnya. Untung bokapnya seniman tuh. Kalau bukan pasti udah, coba ikutin bapak masuk sini. Ya tapi ya benar. Ya institusi pendidikan tuh penting sebenarnya, penting lah untuk kita tahu semua basicnya sebelum kita melakukan segala sesuatu. Dan memang kadang-kadang ya lo harus tahu. Ya waktu itu kan antara sebenarnya masalah di kerjaan ilmunya begini kok ya, kenyataan di lapangan dengan teori yang bakalan didapat di kampus sebenarnya kan itu kan masalah waktu aja yang gue sendiri mungkin nggak sabar ya di situ, dan gue ngeblinger sendiri. Sepertinya sih sebenarnya gue yang nggak bisa mengarahkan kemauan gue sendiri ya gitu kan. Dan gue merasa salah jurusan ya itu kan udah urusan gue pribadi sebenarnya, salahnya sih di gue, nggak bisa juga nyalain institusi. Tapi benar. Nah sampai lu terjun ke belakang dari belakang layar ke atas meja itu gimana? Oh iya benar-benar lanjutannya. Itu hobi atau bakat yang tak tersampaikan atau gimana? Bukan sebenarnya, kalau hobi enggak juga sih, tapi karena waktu itu karena masalah kebutuhan. Sewaktu jadi manajemen di manajemen band itu ya, kita kebutuhan untuk kadang-kadang bikin proposal atau kita mau bikin pengadaan apa-apa tuh selalu terbentur dengan adanya desain tampilan yang kadang-kadang kalau kita harus bikin desain itu terlalu lama gitu. Dan itu akhirnya gue coba belajar lah otodidak, sekaligus juga gue nyontek lah sebenarnya. Dari nyontek sebenarnya sih dari awalnya untuk covernya Semesta itu digarap oleh salah satu agensi, orang agensi pokoknya untuk periklanan atau apalah, waktu itu gue lupa nih kantornya di Tebet. Nah itu gue sampai gue ikutin lemburnya dia untuk bikin covernya Semesta. Gue sebenarnya nggak tahu konsepnya, pokoknya konsepnya mereka yang udah tahu gitu. Eksekusi gue cuma mau nyontek aja cara kerja sih. Gue tungguin 24 jam gue tungguin. Pakai apa tuh dulu tuh dia? Mereka ya campur lah tetap dengan program-program software ya, keluarga Adobe dan sanak familinya lah gitu. Tetap lah itu, dan itu di situ gue ngelihat banyak lah, belajar untuk kopi. Oh kayak gitu. Coba besok gue praktekin. Sambil dipraktekin juga gue nggak punya komputer yang hebat jadi ternyata ya. Gue dipinjemin komputer juga sama ya itu dari mantan pacar gue yang sering jadi istri gue itu dulu yang minjemin komputer dari rumahnya digotong, kasih gue diajarin basic dasarnya kayak gini ya udah dikembangin di situ lah. Dan itu kan sebenarnya untuk kecepatan support waktu jadi manajemen band. Cuman waktu bandnya bubar ya kuliah juga enggak, bingung mau ngapain kan. Tanggung lagi ya. Udah tanggung ya udah sekalian aja. Sewaktu gua nganggur, sewaktu gua nggak ada kegiatan ya gua di depan tuh laptop lah. Akhirnya coba ditanyain ya kan. Iya. Sama orang tua mana nih? Dia tuh udah habis kuliah kok nggak ada hasilnya nih ya kan. Biasa orang tua. Udah 4 tahun lo kuliah, semester berapa sih sebenarnya? Apa nih? Ya udah dari situlah mulai banyak ada pekerjaan yang gue dikasih juga dari teman gue, kerjaan untuk pembuatan pertama desain atau apa ya gue bikin maksimal lah. Gue mau maksimalkan cara kerja gue gimana caranya gue bisa bikin bagus untuk satu seminar waktu itu ya, seminar flu burung kalau nggak salah. Itu bikin apa itu? Gue bikin dari logo untuk kegiatan itu, logonya seperti apa sampai semua turunannya lah ya. Sampai visual ya. Lengkap gue bikinin semua, akhirnya sampai ternyata sampai dicetak di koran tuh ya, untuk jadi kayak advertising ad-nya di koran untuk kegiatan seminarnya gitu kan. Gue seneng banget itu, gue beli korannya, gue bangga banget tuh. Dulu tuh pasang di kamar tuh ya. Iya, gue dibikain ya. Kacau. Dulu sempet itu gue juga koleksi tuh. Koleksi. Bikin apa, ikut kru di mana, posternya gue tempel. Yes.
Nah, itu lu sempet kursus apa lu baca-baca buku doang terus praktek? Banyak kan baca buku, praktek, baca buku lama-lama ya ke sampai berusaha untuk dapat majalah-majalah, nanya ke orang, nanya sama yang bisa, nyontek yang sama yang bisa, pokoknya nyontek aja hobinya gimana cari gimana cara cari dapat lah. Itu kayak gitulah. Sampai akhirnya ya banyak ya perjuangannya banyak sih. Lama juga gue untuk dapetin bener-bener yang bisa dapet berkarya yang bagus sih karena keterbatasan tadi. Nah, yang paling lu ingat tuh ini karya gua, desain gua pertama kali, bukan pertama sih yang lu dapetin nih gaya gua nih kayak gini nih desainnya. Pasti kan ada kan tuh desainer gaya-gayanya sendiri. Ada sih, cuman balik lagi terakhirnya karena masalah kebutuhan sebenarnya nggak ada karya yang kayak gitu Ban. Nggak ada ya. Artwork yang bener-bener artworknya sih gue sampai sekarang masih belum nemuin artwork gue yang bener gitu karena kebanyakan jatuhnya adalah balik lagi ke brief ya. Berarti art format lah ya. Art format. Ada tuh. Iya, iya. Lu mau art for art atau art format? Seni pesanan bro. Harus dipilih tuh, kalau art for art ya makan. Iya, seni pesanan lah bro, seni pesanan tapi sampai bener istilahnya gue harus bener-bener ngegali ilmu lagi tuh ya bener-bener sewaktu challenge sih. Gue dapet challenge dari temen gue waktu itu jadi IO lagi Bon. Iya lagi. Jadi IO dulu Bon, awalnya sebelum gue masuk ke kantor PR. konsultan PR Asia PR tuh gue jadi IO dulu, ngio lagi Bon gitu, ngio untuk event pertama gue tuh Excel. Excel bikin kayak program CSR-nya tuh Indonesia Berprestasi Award tahun 2008 nih nggak salah. Lupa gue tahun berapa, pokoknya ada lah itulah. Nah itu awal mulanya. Terus dari situ gue ditarik akhirnya ke kantor konsultan PR itu gue seneng banget sebenarnya. Gue seneng dan di situ sebenarnya kalau untuk masalah ilmu desain nggak ada, tapi ilmu untuk masalah branding bikin IO-nya Excel tuh yang PR ini bukan? Iya, beda. PR ini bikin. Akhirnya kan gue setelah mengerjakan itu dapat kepercayaan, mau nggak lo jadi gabung? Ya gue masuk lah. Dan gue senang banget lah masuk di kantor itu, dan gue banyak belajar walaupun bukan belajar tentang masalah desain ya, tapi masalah esensi yang harus dilengkapi untuk melengkapi desain itu apa gitu. Terus client brief lah ya. Iya, konsep itu apa kayak gitu kan. Konsep itu harus dikembangkan seperti apa. Banyak banget ilmu public relation yang gue dapet, dan itu sangat bermanfaat sih ya. Makanya gue dulu belaga bego aja lah. Ya kalau kita belajar pinter kadang-kadang kita nggak dapat ilmu, karena kalau kita belajar bego lebih banyak ilmu yang kita dapat. Masa jadi bego-bego ya. Beda nih ya, belaga bego sama bego-bego. Jadi bego gitu ya, lumayan. Sampai sempat hijrah ke Bali juga ya. Sempat hijrah ke Bali. Ya benar, dari Asia ke kantor itu gue resign, gue pindah ke Bali. Emang udah bener-bener butek gitu. Maksudnya gejolaknya untuk waduh ilmu gue kurang kayak gini, dan gue kapan kalau harus kayak gini terus kapan gue maju nih, gue harus cari lompatan lagi lah. Gue ke Bali gue belajar banyak desain sama abang gue sendiri untuk motor. Oh ini kayak gini karena memang ya pengalaman abang gue juga lebih banyak ya. Abang lu desainer juga nih. Abang gue desainer grafis juga. Bener band bubar dia jadi anak jadi desainer. Yang tadi drummer itu ya. Iya. Yang tadi gimbal tuh kalau lihat berarti. Ya. Dulu sih awalnya memang anak desain desain FSR di Sakti. Awalnya sama nggak kelas juga. Akhirnya dia ngedalamin ilmu desain, dan sama dia masih kuliah lagi kalau nggak salah di Bali. Ya udah gue banyak belajar tentang brand sama bang gue, sampai ada tawaran di bukan satu perusahaan sih sebenarnya, ada yayasan mau bikin bisnis. Yayasan ini sebenarnya yayasan untuk anak-anak Down syndrome. Dia mau bikin bisnis buat ngegedein
yayasannya ini tanpa harus minta duitnya, maksudnya yayasan. Jadi gimana kalau menggalang berbisnis dana, ya, menggalang dana dengan cara bisnis. Ditantang gue waktu itu untuk bikin majalah ya, awalnya dengan peralatan mereka canggih ya, dengan punya iMac, punya Alienware, punya semua barang, gila hebat tuh barang. Cuman nggak ada satupun produk yang harganya bisa nutup untuk BEP-nya tuh, itu barang tuh. Gue berpikir "Wah, kalau bikin majalah gimana ya?" Pokoknya tim kreatifnya hebat nih sebenarnya, tim. Itu lengkap tuh, ada creative director, art director, copywriter. Waktu itu pokoknya gue punya temen graphic desainnya oke. Terus habis itu abang gue juga jadi turun di situ juga, dari director untuk marketing bla bla blanya semuanya, tapi untuk lebih ke arah produknya ya gue jadi head kreatifnya. Ini tim solid, grafisnya solid, kreativitasnya udah solid, cuman lemah ternyata di sales, marketing bla bla blanya. Dari manajemen tuh nggak terlalu memikirkan itu, yang kadang-kadang sayang sebenarnya, karena kan kalau membuat majalah itu kan kita harus menentukan grade-nya dari awal kan. Iya. Kalau kita udah belum apa-apa, pasarnya udah pasar C, lu mau naik ke A ya kagak bisa, mendingan lu bikin yang gila gitu. Makanya saingan gue waktu itu gue berkaca, pesaing gue harus lebih bagus daripada majalah The Yak. Itu cetak lagi boomingnya tuh ya. Iya. Media cetak ya. Dan itu majalah yang gue saingin tuh The Yak itu punya orang Australia bro. Gokil, itu lebih gila lagi, kantornya cuma 3 orang yang kecil. Nah itu pengalaman itu lu bawa tuh ya sampai di kantor ini ya, lu bikin Ya, dari desain, dari PR, wah udah dapet semua tuh ya, ilmunya tuh. ilmunya bener banyak banget belajar ilmu yang dari sana ya, karena memang manajemen juga kita nggak bisa menentukan ya, karena kalau ambruk kan bukan tugas kita lagi nih masalahnya. Teknisnya kita dengan segala cara nggak bisa, akhirnya ya kolaps juga nggak jelas. Ya udahlah, gue pilih balik lagi ke Jakarta ya. Mulai tahun berapa tuh bro? 2012 lah, 2012 2013 tuh gue balik ke Jakarta tuh bener-bener kira habis kali itu. Habis lah, mungkin hidup cuman dari sisa-sisaan duit tabungannya pas kerja di Bali ya gitu kan. Itu Mulai gue ikut temen gue dulu. Gue ikut sebenarnya Oktorion ini ceritanya awalnya adalah gue ikut orang. Gue ikut temen gue bilang mau bikin bisnis. Temen gue juga ambruk lah. Jadi sebenarnya 2 orang desperate yang bikin. Kenapa nggak nama Desperado? Oh itu dia, gue pengen kasih itu loh sebenarnya loh. Desperado aturan namanya. Doktoran tuh apa artinya sendiri apa Doktorion? Oktorion karena kebenaran kan memang waktu itu kita badan hukumnya PT Oktokato makanya gue adalah subdivisinya sebenarnya. Awal mula sih memangnya pengennya jadi Oktokato, cuman kan nggak cocok lah dengan maksudnya nggak. Itu Jepang, Oktokato Jepang. Iya, tapi kan nggak cocok dengan bisnisnya, dan lagi pula yang punya badan hukum ini kan lebih banyak bicara tentang masalah kontraktor atau industri alat berat lah ya, kan. Bicara tentang kreatif agak-agak bingung. Makanya gue cuma hanya numpang aja lah, numpang nama aja akhirnya. Tapi ya namanya jadi Oktorion, gue yang ngerubah sih sebenarnya, karena gue ditinggalin teman gue juga. Temen gue bilang kemana ya udah gue Oktorion. Apa teman lu Dinda? Dicari sama karton juga bukan? Oh iya bener gimana dia ya? Aduh bener. Ya gitulah. Nah jadi, itu apa? Sekarang kerjaan apa aja bisnisnya? Service jasa juga ya? Jasa ya? Tetap jasa. Orang awal juga kita juga IO juga. Kita sempat IO-in Yobi waktu itu, Yobi Kahian untuk galat N-Year. Oke. Tutup tahun ya. Itu murni Activation tuh ya? Murni Activation, kita bikin konsep dari awalnya. Dia nggak tahu mau bikin apa, pokoknya kita bikinin idenya begini. Akhirnya mereka mau, dan
Ya udah, gue jalanin semua sampai pembuatan semuanya gue bikin sendiri, hampir gue bikin sendiri. Oke, CEO ada apa lagi tuh bro? Dari mulai pekerjaan desain grafis juga mulai bikin kalender perusahaan bro, tapi gue pengen bikinnya sistemnya fotonya kita kelola, kita pakai karyawannya perusahaan itu, kita bikin sesi pemotretan dengan style kayak kita waktu itu ngadain kayak gitu mulainya. Kalender, kemudian kompro juga ya. mulai merambah ke kompro waktu itu juga bro. Tapi gue gini gue lucu ya sebenarnya kalau di Octorion nih, nggak tahu ya, mungkin nggak kemampuan atau nggak tahu keterbatasan kemampuan tim, dan gue juga mungkin sadar gue nggak punya terlalu banyak manpower yang hebat gitu, dan gue juga belum bisa membayar tim manpower hebat. Gue mau lari ke arah yang benar-benar perusahaan-perusahaan ya, kalau consumer good pasti desain akan lebih penting ya buat mereka ya daripada ke kontraktor. Cuman gue belokin aja lah ke kontraktor lah. Gue juga takut tuh dengan persaingan yang pitching bla bla bla, bakalan ribet lah. Main aman aja lah ya. Main aman aja lah. Penting bisa kasih makan karyawan. Yang penting settle dulu lah, paling nggak kalau udah settle kita ngebenahin apa yang kekurangan yang untuk kebutuhan administratifnya kan lo pasti harus ada sarjana S1-nya, ada siapanya, ada berarti tenaga. Ada berapa karyawan tuh yang in-house? Dulu sempet in-house ada 4 atau 4 ya. Itu benar-benar dikelola benar-benar tuh ya. Dikelola benar-benar dan akhirnya lama-lama lelah ya. Lelah hilang. Udahlah, sudah disudahi saja dahulu karena memang ada mentalitas ya gue juga baru belajar lah ya. Belajar ternyata di bisnis itu kalau ada orang mentalitasnya yang bagus memang untuk di dalam jadi in-house atau jadi freelance gitu. Pas dari freelance gue tarik jadi in-house malah melepong bro, malah nggak berkreasi, malah nggak kayak jadi bebas, malah nggak bisa bantu support gue gitu, malah keasikan ya. Iya, ya udahlah. Lagi jam kerjanya juga jadi ini kan kalau in-house kan. Dan gue juga sayang kadang-kadang kalau anak-anak terlalu usianya muda, mereka masih banyak eksplor. Mendingan gue kasih bebas, dan jadi gue pengen bikin Octorion ini cuman jadi kayak taman kanak-kanak aja, tempat bermain yuk. Sewaktu project lu pada datang bermain lah di sini, menghasilkan atau apapun. Dan gue kedepannya juga sih ngasih pandangannya yang simpel aja sebenarnya. Usaha itu sebenarnya perusahaan yang simpel tapi menyenangkan gitu. Lahirnya karena kebutuhan manusia satu dan manusia yang lainnya saling benar-benar terkait dan benar-benar jadi ngetim, bukan tim dadakan ya. Kalau tim dadakan berhasil kalau ada duit. Kalau nggak ada duit ya nggak mungkin ya. Tahu bulat ya. Dadakan berhasil kalau duitnya aman. Nah itu udah berapa tahun berarti yang lu pegang nih? Lumayan lah ya. Octorion lumayan jungkir balik ya, lumayan luar biasa banget lah. Naik turun, cuman gue membuat ya stabil lah saat ini. Dan jatuhnya gimana ya, kayaknya gue nggak pernah mau ikutan pitching atau bla 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 yang kadang-kadang ada hal-hal yang bersangkut nggak enak di hati lah, nyangkut di hati gitu, kayak lu bisa menang sama gue tapi lu bayar gue sekian gini main belakang gitu ya. Cuman hasil akhirnya juga belum tentu bagus sih buat gue, tapi gue menyenangkannya sebenarnya Octorion itu jadi temen bang. Jadi isinya teman, jadi kayak menyenangkan teman sih sebenarnya. Boleh project lu cari project di Octorion kalau yang nggak ada anak KS-nya, hampir pasti ada anak KS-nya, ada campur anak KS-nya, dados kayak gitu masih hubungan pertemanan tuh masih pertama sekarang kali. Kemana tuh deh? Sekarang kemana tuh deh?
Gua nggak tahu sekarang mana ya. Juragan nih kayaknya, Juragan Telur kayaknya. Juragan Telur apa? Dados Teguh, Tegal. Bos. Bener, Dados Teguh. Dados Rian aja pernah. Rian di event Yobi. Oh, dia apa tuh? Fotografer apa? Fotografer ya waktu itu Rian di Yobi. Terus Ndai juga support Ndai. banyak. Oh, Wah, Bang Ndai mah Senior juga tuh. senior tuh abang-abangan. Bang. Nah itu selain lo di Octorion, bini lo bikin juga ya? PT Istri juga tuh gua, ya? ya ini istri gua ngelola yang PT Oktokato yang Ya. awal mulanya memang Lebih ke arsitek ya? lebih ke arah kontraktor sih, Kontraktor ya? kontraktor sama interior sipil lah pokoknya lah. Tuh. Gitu. Sama rental mobil. Rental mobil, arsitek, desain, jasa I.O. Belum sebelah deh. Palu gak ada, lu nyari Kalau ya. ada, Apa oke, tapi yang tetap dicari? Nggak ada. profesional di bidangnya. Nah ada satu lagi bisnis dia yaitu di ID Visual ya. Oh Ini iya, sebagai pengobat rindu di I.O. bener Bu Anti. Jadi ya, gue kangen bener dunia IO, tapi gue pikir terlalu lama lah gue tinggal di sana. Ya gue banyakan belakang layar, kebanyakan sekarang kerjaan gue larinya ke kontraktor. Padahal gue dulu berharap bisa support agensi atau event organizer yang butuh satu brandingan desain gitu ya. Malah larinya jauh. Frekuensi lu larinya kejauhan. Gue malah banyakan ketemunya sama alat berat lah, pasir, batu Gak gitu. apa-apa lah. Yang penting halal bro. Amin. Tuh, yang bagian I.O. mau pesan LED juga bisa doi punya. Ya, LED kebenaran memang itu Kayak berapa tuh, banget Bro? ya. Gue masih baru lah. Itu P39 aku punya buat indoor aja sebenarnya, buat kalau ngasih ambience lah, kalau pertunjukan musik paling nggak lebih enak lah. Ya. Bagi kalau siang ya, proyektor Oke. nggak ada bisa pakai LED. Ya bro, ada pesen-pesen khusus bro buat edaners nih yang pengen buka usaha atau mau milih apa sih nih, gue mau jadi apa sih? Kira-kira dia harus gimana bro sesuai dengan pengalaman nih bro? Ya kalau mau cerita, gue cuma cerita pengalaman. Kalau bisa jangan Ya. jadi kayak gue, susah Nah. hidupnya. Ya. Pengalaman gue sebenarnya ya memang satu sih ya konsisten sih ya, kita konsisten. Bro. Kedua ya tetaplah jadi orang yang punya attitude yang baik lah, berusaha untuk bisa menyenangkan buat orang lain, Bang. Yes. Tanpa terpaksa ya, nggak fake gitu lah. Itu aja sih poinnya. Kayaknya Tanggung hidup jawab kayak juga lah begitu ya. Ya. Itu benar, attitude dan tanggung jawab itu kan semuanya ya. Iya. Dan di situ hidup ya let it flow, lu ngalir. Yang namanya rezeki itu udah ada yang ngalir. Aman. Betul. Pentingnya itu tanggung jawab, apalagi nama ya, nama itu Nama. penting banget, jaga nama baik kita. Jaga nama baik. Nah itu dia perbincangan kita, obrol-obrol santai dengan owners. Gini-gini owner bro. Kan nggak ada lagi. Yoi, kalau karyawan kan tinggi-tingginya karyawan, lu masih karyawan. Ini deh, owner shop. Oke, Daners, kalau mau ada komentar atau mau lihat bisnisnya Octorion apa aja dan ya di visual boleh langsung ke websitenya apa bro? Websitenya bro? Websitenya www.octorion.com. Dah. Nah, itu bisa langsung aja kunjungi websitenya. Oke, thank you Daners yang udah stay tune terus, pantengin terus channelnya. Jangan lupa subscribe, komen, supaya lebih baik lagi dan share. Betul. Share. Beritakan Klik ya, kebahagiaan. klik. Oh iya, ting 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 ting. Ting. Klik loncengnya jangan lupa. Share. Oke, thank you banget bro. Sampai Mantap. jumpa lagi Sampai jumpa. di episode berikutnya. Siap.